Oke, baik teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kode IR. Di video kali ini kita bakal ngomongin topik menarik yang sering bikin pemula bingung, yaitu ada compiler dan interpreter. Jadi memahami dua pendekatan dalam proses menjalankan program atau mengeksekusi kode program kita, yaitu ada compiler dan interpreter. Nanti di sini dijelaskan apa sih bedanya, kemudian cara kerja interpreter dan compiler itu seperti apa, lalu bahasa pemrograman mana saja yang menggunakan penerjemah compiler dan bahasa mana saja yang menggunakan penerjemah interpreter. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, coba kita pahami dulu compiler dan interpreter itu apa. Slide berikut akan membantu kita ya. Di pendahuluan, compiler dan interpreter merupakan dua jenis program ya. Di sini perlu digarisbawahi, compiler dan interpreter merupakan dua jenis program. Dan kata lain merupakan perangkat lunak juga. Nah, digunanya untuk menerjemahkan kode sumber atau source code yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Python, C, Java, PHP, JavaScript, dan lain sebagainya menjadi kode mesin. Nah, kode mesin yang dapat dimengerti oleh komputer. Jadi compiler dan interpreter merupakan dua jenis program. Fungsinya untuk menerjemahkan kode sumber menjadi kode mesin yang dimengerti oleh komputer. Kemudian compiler. Compiler sendiri merupakan program yang menerjemahkan seluruh kode sumber menjadi kode mesin sekaligus. Nah, menjadi bahasa tingkat menengah seperti bytecode. Jadi seluruh kode sumber diterjemahkan menjadi bytecode lalu dijalankan oleh komputer. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan di sini ada kumpulan kode dari bahasa Python ya. Nah, bahasa Python ini atau kode source code ini, instruksi dari baris pertama sampai akhir diterjemahkan menjadi bytecode, kemudian dieksekusi ya programnya. Nah, ini merupakan proses penerjemahan dengan compiler gitu ya. Seluruh source code kita diterjemahkan menjadi bytecode, kemudian dieksekusi programnya. Nah, selanjutnya cara kerja compilernya gitu ya. Kalau tadi kan cara kerjanya memang dari seluruh kode sumber kemudian diterjemahkan menjadi bytecode ya. Tapi kan di situ ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapan-tahapan itu seperti di sini terlihat. Pertama yaitu ada analisis lexical, yaitu membaca seluruh kode sumber dan memecahnya menjadi token-token kecil. Ini proses analisis lexical. Kemudian setelah menjadi token, dilakukan parsing atau analisis sintaks, yaitu memeriksa apakah susunan token tersebut sesuai dengan aturan tata bahasa atau grammar dari bahasa tersebut. Nah, selanjutnya semantik itu memastikan atau memvalidasi bahwa makna kode itu valid, misalnya tipe datanya konsisten gitu ya. Kemudian generate code. Nah, baru setelah semantik itu diubah ke kode mesin atau bytecode. Setelah itu optimasi kode, memperbaiki efisiensi kode sebelum dijalankan atau di running oleh komputer. Jadi optimasi kode ini opsional ya, cuma karena dia termasuk bagian dari compiler maka dicantumkan di sini. Nah, contohnya seperti ini ya untuk proses compiler. Nah, di sini compiler ya. Nah, di sini pertama proses step by stepnya ya. Proses compiler di dalam compiler itu yang terjadi di belakang layarnya lah ibaratnya ya. Itu ada shortcode-nya. Nah, shortcode-nya di sini saya kasih contoh menggunakan bahasa Java, yaitu instruksi untuk melakukan penjumlahan. Di mana di sini ada variabel A yaitu nilainya 10, variabel B nilainya 20. Kemudian variabel sum ini merupakan hasil untuk menampung variabel hasil dari penjumlahan A plus B gitu ya. Nah, ini shortcode-nya. Nah, shortcode tersebut kemudian dilakukan tokenize atau lexical analysis. Nah, tokenize ini yaitu memecah token-token source code tadi ke dalam token-token yang kecil berdasarkan jenisnya. Misalkan di sini tadi kan public, class, main, public, nah dan seterusnya ya. Tadi ada variable A, variable B, terus integer,
ada operator sama dengan operator binary, operator penjumlahannya. Nah, ini jenisnya keyword, misalkan main ini identifier, terus ini kurung-kurungan simbol, ini dipecah-pecah seperti ini. Nah, setelah dilakukan tokenize, kemudian proses parsing atau analisis sintaksis ke dalam pohon sintaksis itu ya. Misalkan di sini ya, untuk ekspresi hasil penjumlahan A plus B gitu ya. Di sini divisualisasikan di proses pohon sintaksis itu seperti ini. Assessment ekspresi, kemudian ada tipe specifier integer, identifier itu merupakan variable sum atau yang menampung data hasil penjumlahan. Kemudian ada assessment operatornya, di sini sama dengan, kemudian di dalam sama dengan itu ada ekspresi itu di dalamnya ada penjumlahan operan A dan operan B. Nah, binary operatornya plus gitu. Nah, ini merupakan proses parsing atau pohon sintaksisnya di sini. Nah, setelah dilakukan parsing, kemudian dilakukan semantic analysis atau memastikan atau validasi bahwa si variabel itu, identifier itu valid gitu ya. Misalkan di sini variabel A dia integer, apakah betul dan apakah valid gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini merupakan proses dari semantic analysis dalam compiler. Selanjutnya, setelah semantic baru dilakukan generate ke dalam bentuk bitcode. Nah, bitcode itu bentuknya seperti ini ya. Nah, setelah di generate bisa dilakukan running, bisa langsung dieksekusi sama komputer. Namun bisa juga, ini makanya dikatakan opsional, bisa dilakukan optimasi dulu. Jadi misalkan kode-kode yang tadi di bitcode itu bisa dioptimasi. Misalkan sebelum optimize itu kan load A, load B gitu ya. Ini kan variable A dan B kan sudah diketahui nilainya A itu 10, B itu 20. Nah, makanya bisa di optimize jadi dua baris bitcode ini. Nah, ini merupakan proses step by step yang terjadi di dalam compiler gitu ya. Kemudian ada karakteristik dari compiler, ada 3, yaitu kecepatan eksekusi. Jadi setelah dikompilasi, program berjalan lebih cepat karena kode mesin tersebut sudah dibuat sebelumnya ya. Makanya kecepatan eksekusinya berjalan lebih cepat. Kemudian waktu kompilasi. Proses kompilasi bisa memakan waktu, terutama untuk program besar. Ya, karena memang proses penerjemahannya sekaligus gitu ya, bukan per baris gitu. Makanya dia memakan waktu. Kemudian error detection-nya. Jadi compiler itu memeriksa kesalahan atau error itu di seluruh program sebelum eksekusi dimulai. Jika ada error, maka kompilasi akan gagal. Proses penerjemahan akan gagal. Nah, ini karakteristik dari compiler. Selanjutnya contoh bahasa dengan penerjemah compiler, yaitu ada C, ada C++, ada Java, ada Go, dan seterusnya ya. Nah, ini contoh bahasa dengan compiler. Selanjutnya interpreter. Nah, kalau interpreter itu dia menerjemahkan dan menjalankan kode sumbernya atau shortcode-nya baris demi baris tanpa mengubahnya menjadi kode mesin terlebih dahulu. Jadi dia terjemahkan baris dalam kode sumbernya itu baris ke baris tanpa mengubahnya menjadi kode mesinnya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini ada source code dari bahasa Python gitu ya. Kemudian dia baris per baris, misalkan baris pertama di sini import request di sini ya, itu diterjemahkan lalu dieksekusi. Nah, setelah selesai, kemudian baris kedua diterjemahkan lalu dieksekusi. Baris ketiga diterjemahkan lalu dieksekusi dan seterusnya. Nah, ini merupakan proses dari interpreter. Jadi dia menerjemahkannya itu baris per baris gitu ya. Kalau compiler tadi kan sekaligus ya, source code ini langsung diterjemahkan sekaligus. Ini proses interpreter. Nah, untuk cara kerja interpreter yang tadi sudah dijelaskan, yaitu membaca baris kode sumber, menerjemahkan baris tersebut menjadi instruksi yang dapat dimengerti komputer, menjalankan baris tersebut secara langsung. Nah, contohnya di sini ya. Untuk
interpreter. Sebentar, tunggu dulu. Nah, ini interpreter ya. Jadi kalau interpreter itu dia berbaris. Ini shortcutnya sama, di contohnya menggunakan Java seperti ini. Kemudian dilakukan tokenize prosesnya sama kayak tadi di compiler. Kemudian dilakukan parsing seperti ini, dan kemudian dilakukan semantic analysis. Baru setelah ini dilakukan eksekusi. Nah, ini bedanya ya dari proses dari compiler dan interpreter. Selanjutnya, karakteristik dari interpreter. Kecepatan eksekusi. Untuk kecepatan eksekusi, dia lebih lambat karena setiap baris diterjemahkan dan dijalankan secara langsung. Ya, dia kan berbaris, makanya dia lebih lambat. Kemudian untuk pengembangan cepat, jadi sangat membantu dalam debugging karena error ditemukan selama eksekusi. Kemudian tidak ada file eksekusi, tidak ada file eksekusi maksudnya ini. Interpreter tidak menghasilkan binder atau executable yang dapat digunakan ulang tanpa interpreter. Jadi untuk karakteristik interpreter ini tidak menghasilkan file eksekusi ya. Itu file binder ini executable. Nah, contoh bahasa dengan interpreter yaitu ada Python, ada JavaScript, ada Ruby, dan seterusnya gitu ya. Nah, compiler dan interpreter pun bisa dikombinasikan ya. Jadi beberapa bahasa memang menggunakan kombinasi keduanya. Nah, misalkan di sini ya, di Java misalkan, dia mengkompilasi menjadi bytecode dengan compiler. Kemudian si bytecode tersebut dijalankan oleh Java Virtual Environment menggunakan interpreter. Nah, dia jadi kombinasi seperti itu. Dan di Python pun sama, dia mengkompilasi kode Python menjadi bytecode dan menjalankannya dengan interpreter. Jadi ini cara kerja kombinasi compiler dan interpreternya. Nah, kesimpulan dari materi compiler dan interpreter, jadi secara aspek gitu ya. Di sini ada aspek output ya. Aspek output pada compiler menghasilkan file binder atau bytecode. Nah, aspek outputnya ya. Sedangkan di interpreter tidak menghasilkan file binder. File binder itu file 01 ya. Bytecode. Kemudian aspek eksekusi. Di compiler setelah dieksekusi kompilasi selesai cepat ya. Setelah kompilasi selesai dia cepat. Sedangkan di interpreter langsung diterjemahkan dan dijalankan per baris, makanya lambat ya untuk aspek eksekusinya. Kemudian untuk aspek error detection-nya, compiler itu semua error ditemukan saat proses kompilasi. Saat dia proses kompilasi dia akan ditemukan errornya. Tapi untuk interpreter error ditemukan saat runtime, saat dijalankan ya, saat eksekusi gitu. Nah, aspek kecepatan, compiler itu cepat saat eksekusi. Sedangkan untuk interpreter dia lambat karena terjemahan langsung. Nah, aspek contoh bahasanya di compiler itu C, Java dan lain-lain, kemudian interpreter Python dan JavaScript. Nah, untuk materinya, untuk materi compiler dan interpreter mungkin sampai sini saja ya teman-teman. Menurut kalian, menurut teman-teman, kenapa program harus diterjemahkan sebelum dijalankan? Coba tulis jawaban di komentar ya. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.